Saleh Harahap, calon guru penggerak angkatan 7 dari UPT SMP Negeri 28 Medan. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Nirmala Sari. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, nah, kita di sini akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya melakukan observasi di kelas yang Ibu masuki ya. Nah, adapun tujuan dari supervisi kita kali ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya. Kemudian mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini, diawali dengan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal ya, persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, sehingga Ibu menjadi lebih siap lagi, Ibu lebih percaya diri lagi ya kan, agar nantinya dengan kesiapan dan percaya diri yang lebih baik Ibu bisa melakukan pembelajaran yang terbaik bagi murid kita. Amin. Kira-kira seperti itu Bu ya tujuannya. Nah, ada beberapa hal nih yang ingin saya ketahui dari Ibu terkait proses yang nanti akan kita observasi. Pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan? Tujuan pembelajarannya saya harap siswa dapat memahami bagaimana struktur teks drama tersebut sama kaidah-kaidahnya serta unsur-unsurnya. Dan yang terakhir nanti saya berharap siswa mampu menerapkan bagaimana cara berdrama yang baik. Berarti ada dua Bu ya. Iya. Pertama, siswa memahami struktur dari drama itu sebagian-bagiannya ya, lalu kemudian mereka bisa mempraktekkannya seperti apa drama itu dilangsungkan ya. Nah, kemudian bagaimana area pembelajaran yang ingin Ibu kembangkan nanti atau yang ingin Ibu capai saat observasi nanti? Yang pertama di bagian pengetahuannya Pak, saya lebih menekankan ke anak-anak tentang masalah blocking Pak, karena kan pada saat orang itu berdrama kan pasti banyak nih yang membelakangi penonton Pak. Seharusnya itu tidak boleh, maksudnya itu kan harus diajarkan memang dari sejak dini gitu kan Pak. Blocking itu apa, sutradara itu gunanya apa, kostum itu dipakai saat kapan gitu, saat babak juga itu digunakan kapan gitu, seperti itu. Kalau di keterampilan saya ingin melihat bagaimana siswa melakukan perannya masing-masing Pak. Bisa nggak mereka memerankan istilahnya misalnya antagonis, protagonis gitu. Luar biasa Bu. Berarti ada dua aspek yang ingin dikembangkan ya. Pertama dari aspek pengetahuannya ya. Berarti tahu alur-alurnya, tahu blocking, bagaimana peran yang dilakukan ya, siapa sutradara dan selanjutnya lah tentang struktur drama itu Bu ya. Lalu yang kedua tentang keterampilannya ya Bu. Ibu ingin melihat bagaimana siswa bisa mempraktekkan drama ini berjalan dengan baik gitu Bu ya. Baik. Nah, selanjutnya bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di kelas mungkin nantinya dari segi strateginya mungkin, kemudian dari segi model pembelajarannya atau dari metode pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti saat observasi. Di bagian strategi pembelajarannya Pak, saya melakukan berdiferensiasi berdasarkan kesiapan dan kemampuan siswa itu sendiri. Belajar berdiferensiasi Bu ya. Kalau model pembelajarannya saya gunakan berbasis masalah. Dan di metode pembelajarannya saya buat metodenya berdiskusi kelompok, karena kan di drama pasti ada kelompok-kelompok masing-masing Pak. Nah, mereka sebelum tampil itu mereka harus melakukan kesiapan-kesiapan, misalnya kostum apa yang dipergunakan gitu, pemainnya siapa aja gitu. Itu tugasnya sutradara gitu, mengatur jalannya drama mereka yang harus ditampilkan. Gitu ya. Nah, berarti strategi yang ingin Ibu
Ibu laksanakan nanti adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi Ibu ya. Iya. Jadi Ibu ingin melihat kesiapan anak ya, karena anak ini kan berbeda-beda gitu kemampuan gitu ya. Jadi Ibu identifikasi pertama kali terlebih dahulu ya, supaya mereka siap, lalu nanti Ibu kelompokkan begitu ya. Kemudian metode yang ingin Ibu terapkan tadi modelnya ada model based learning ya Bu ya. Kemudian yang terakhir metode yang ingin Ibu lakukan adalah mengelompokkan siswa ya berdasarkan tadi diagnostik awal tadi Bu ya. Oke, baik. Nah, terkait dengan media pembelajaran yang apa yang ingin Ibu gunakan nanti saat melakukan pembelajaran ini? Kalau saya pada saat masuk kelas Pak, saya menggunakan media pembelajarannya kalau masih kategori materi ini ya Pak, saya menggunakan Infocus sama laptop Pak. Saya gunakan. Oke, berarti ada Infocus, ada menggunakan laptop. Ya. Baik. Nah, seru nih Bu, kayaknya saya menanti-nanti nih bagaimana proses drama itu berjalan di dalam kelas Bu ya. Nah, kira-kira kapan kegiatan ini Ibu akan lakukan? Di hari apa, kelas berapa, kemudian di jam berapa? Kebetulan minggu depan saya masuk di kelas 8G Pak. Hari apa tuh? Hari Selasa. Hari Selasa. Itu jam pertama, kedua, dan ketiga. Oh, ada 3 jam. 3 jam pelajaran. Baik, mungkin seru nanti tuh Bu ya. Kegiatan yang ingin atau yang akan Ibu laksanakan. Nah, kita udah ngobrol nih Bu ya kan. Nah, kira-kira dari obrolan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Dari obrolan kita ini Pak, saya lebih memahami metode-metode pembelajaran dan saya lebih percaya diri untuk melaksanakan tugas saya sebagai guru, mengajar siswa di depan lebih pede gitu Pak, lebih siap gitu untuk ke depan pembelajaran selanjutnya. Nah, baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Saya tidak sabar nih ingin melakukan observasi minggu depan di hari Selasa Bu ya. Hari Selasa di jam 1.23 di kelas 8G tadi Bu ya. Nah, baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Jadi itulah percakapan saya, percakapan pra-observasi dengan Ibu Nirmala Sari, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 28 Medan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selalu bersama, bergandengan tangan, sehati sejiwa, song-song masa depan. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak, agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bersama, mari berbagi cerita untuk masa depan bangsa. Program guru penggerak, ayo kita sukseskan. selalu bersama, bergandengan tangan, sehati sejiwa, sosok masa depan. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak, agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak, berinovasi dalam berkarya. Salam guru penggerak, kita ciptakan merdeka belajar. Salam guru penggerak, agen perubahan dalam pendidikan. Salam guru penggerak, lahirkan profil pelajar Pancasila. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu fasilitator kami, yaitu Ibu Ani Aryastuti MPD. Kemudian yang saya hormati Bapak pengajar praktik Pak Muhammad Fadil MPD. Di sini saya akan mempraktekkan coaching pasca observasi bersama rekan saya Ibu Nirmala Siregar. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 28 Medan. Baik, saya akan mencoba mempraktekkan coaching pasca observasi. Selamat pagi Bu Nirmala. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Ibu ada waktu nih kan, nggak mengganggu nih kan? Ada. Baik Bu, nah ini pun pembicaraan kita nih terkait tentang observasi atau supervisi yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu ya. Iya Pak. Kita santai aja berbicara tentang apa dan bagaimana kelanjutannya ya. Jadi pertama saya ingin menanyakan begini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin itu di kelas setelah kita observasi bersama? Setelah kemarin diobservasi, perasaan saya tadi masuk kelas Pak cukup bahagia lah. Kenapa saya bilang bahagia? Karena apa yang saya sampaikan materi yang sebelumnya tadi saya coba lagi ulang, mereka semua dapat memahami dan dapat menjawab apa yang saya tanyakan. Respon baliknya itu ada gitu Pak. Oke,
baik. Jadi perasaan Ibu sangat senang dan Iya. bahagia begitu Bu ya setelah melakukan observasi kemarin. Nah, kita ini ngobrol nih Bu, ngobrol santai nih kan pasca observasi ini. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Yang saya dapatkan untuk diri sendiri gini Pak, setelah melakukan observasi ini saya lebih banyak introspeksi diri gitu Pak, dari misalnya kan yang saya tidak tahu sebelumnya menjadi tahu. Yang dari kemarin Bapak observasi saya melakukan inilah perubahan untuk pengajaran saya di kelas gitu Pak, lebih baik lagi. Baik, berarti ada peningkatan. Ada ini. peningkatan, Ibu ya. ingin ada peningkatan ya. Nah, baik. Nah, kira-kira dari kemarin yang sudah kita lakukan observasi, kira-kira apa rencana pengembangan yang ingin Ibu lakukan atau ibu laksanakan gitu, rencana pengembangan seperti apa yang ingin ibu laksanakan dari hasil observasi kemarin? Rencana pengembangannya gitu Pak. Misalnya kayak praktek gitu boleh Pak. Praktek misalnya kan kemarin kami buat semacam kelompok gitu, kelompok teater gitu kan. Jadi pas kebetulan di bab 8 itu materinya tentang drama. Jadi kami buat semacam apa Pak namanya, keterampilannya gitu loh kalau di praktek langsung. Kemarin kami udah lakukan beberapa hari yang lalu tentang drama tradisional. Mereka semua telah apa namanya Pak, tampil dengan bagus. Nah, gimana perasaan anak-anak Bu melakukan kegiatan seperti itu? Karena kan Pak, kalau anak-anak sekarang kan kalau dibuat materi aja di dalam kelas kan bosan gitu kan Pak. Jadi istilahnya dalam materi kali ini kan ada prakteknya juga kan Pak. Mereka istilahnya lebih semangat gitu karena belajarnya melalui apa namanya Pak, kegiatan acting ya? mereka, kegiatan di luar kegiatan, kelas langsung gitu. action juga. Action. Oke. Pasti menarik tuh Bu ya. Iya Pak. Nah, apakah ini waktu kita observasi kemarin, apakah tujuan dari pembelajaran yang Ibu tuliskan di RPP itu menurut Ibu apakah sudah tercapai? Sampai saat ini masih Pak, tinggal satu apa lagi Pak, Beberapa bagian itu ya, Bu. kadir lagi gitu Pak, satu tahapan lagi yang belum selesai. Berarti waktu kita observasi kemarin itu tercapai ya tujuannya ya? Tujuannya tercapai, Bu, ya? sangat tercapai Pak. Oke, mantap Bu. Nah, kita mencoba mengidentifikasi nih Bu dari hasil observasi kemarin ya, pembelajaran kemarin. Kira-kira menurut Ibu nih, apa saja hal baik yang sudah terjadi saat observasi itu, ya kan, dan ingin Ibu pertahankan. Lalu kemudian apa saja hal-hal kelemahan atau hal-hal yang kurang baik yang ingin Ibu perbaiki? Kalau menurut saya hal yang kurang baiknya tidak ada sih Pak. Cuman hal baiknya ya, apalagi kita sudah melakukan observasi dan Pak, tentu sangat membantu saya juga gimana cara mengejar saya selama ini dengan melakukan observasi, karena saya tambah lebih semangat gitu Pak, lebih semangat untuk mempraktekkan yang dari RPP langsung ke aksinya gitu, mengaplikasikan apa yang sudah kita perbincangkan sebelumnya, sudah saya laksanakan gitu. Jadi lebih teratur. Lebih teratur, iya lebih teratur, lebih dapat dia ini pembelajarannya. Oke, berarti dari hasil observasi pembelajaran yang kita lakukan kemarin itu hal yang ingin Ibu pertahankan ya, artinya ada kegiatan-kegiatan yang membangkitkan semangat siswa ya, seperti teater, drama dan lain sebagainya, dan itu ingin Ibu pertahankan terus ya, itu menurut Ibu hal yang ingin baiknya ya. Ya dipertahankan Pak. Yang ingin Ibu tingkatkan kira-kira? Dalam Tentu kan setiap
setiap kegiatan kan pasti ada yang ingin kita tingkatkan gitu kan. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu tingkatkan dari sisi mananya begitu yang ingin Ibu tingkatkan? Oh, dari sisi ininya Pak, apa namanya, penampilan mereka gitu Pak. Misalnya kan Pak, ini kan masih dalam kelas, berkelas gitu Pak. Saya nanti ingin mereka membawa mereka lah nama baik SMP juga kan Pak. Maksudnya keluar gitu. untuk tampil di depan banyak orang gitu. Berarti kelas ini mau dipersiapkan gitu. Kelas yang saya ajar mau saya tampilkan di luar gitu Pak, di luar sekolah gitu Pak. Baik, berarti menurut Ibu hal yang ingin Ibu tingkatkan itu adalah keaktifan siswa, keaktifan mereka dalam mengikuti berbagai apa namanya pelajaran. Dalam prakteknya Ibu. Ya, prakteknya. Nah, kira-kira tadi kan Ibu udah sampaikan nih, itu hal yang ingin Ibu tingkatkan ya. Kira-kira apa cara atau strategi yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa tadi? Caranya? Iya, strategi apa gitu yang ingin Ibu lakukan pada pembelajaran berikutnya sehingga keaktifan siswa itu meningkat? Cara saya gitu Pak. Iya. Oke. Cara saya yang pertama ya pasti lebih apa namanya Pak, lebih mendalami karakter mereka masing-masing dulu kan Pak. Terkadang kan ada siswa ini yang nggak aktif di istilahnya di puisi lah, saya contohkan Pak. Dia lebih pro-nya ke drama karena kan ada istilahnya actingnya gitu Pak, aksinya gitu. Kalau cuman di puisi misalnya kan Pak, cuman baca puisi aja gitu, dia lebih kurang di situ Pak. Saya ingin meningkatkan ya bagaimana cara dia bisa menyukai puisi tersebut gitu. Setidaknya sama, kesukaan dia ke puisi sama drama itu misalnya sama-sama gitu Pak. Jangan 50 ke drama, 20 ke puisi gitu Pak. Pokoknya seimbang gitu lah Pak. Berarti ada keseimbangan. Ada keseimbangannya. Berarti ya strategi Ibu adalah mendalami karakter mereka begitu ya, supaya dapat gitu ya, dan sehingga Ibu bisa meningkatkan keaktifan mereka saat melakukan aksi atau kegiatan-kegiatan itu Bu ya. Iya. Baik. Nah, kira-kira dari paparan yang barusan Ibu sampaikan tadi, Ibu ingin meningkatkan strategi yang ingin Ibu lakukan tadi itu, kira-kira kapan ingin Ibu laksanakan? Mudah-mudahan secepatnya Pak terrealisasikan. Okay. Ya. Secepatnya Bu ya. Kira-kira kalau secepatnya itu ini kan pelajaran bahasa Indonesia itu kan banyak gitu jamnya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira detailnya itu kapan kira-kira? Insya Allah minggu depan Pak. Minggu depan Bu ya. Oke. Nah, jadi minggu depan yang ingin Ibu coba lagi ya, menerapkan bagaimana mereka supaya menjadi lebih aktif lagi ya, mengikuti berbagai macam kegiatan yang ada dalam pembelajaran tersebut Bu ya. Nah, itu kan rencana Ibu minggu depan begitu. Nah, kira-kira Bu, supaya rencana Ibu ini terlaksana dengan baik begitu, siapa kira-kira orang yang bisa Ibu ajak berkolaborasi untuk memastikan bahwa hal ini bisa berjalan dengan baik? Kolaborasi antara kira-kira entah inspirasi siapa yang menginspirasi Ibu, kemudian Ibu ajak untuk bekerja sama, berkolaborasi dan mengawal Ibu, mungkin mengingatkan Ibu atau bagaimana gitu supaya rencana yang udah Ibu susun nih bisa terlaksana dengan baik gitu. Oke, kebetulan kan kami di kelas 8 kan ada 2 guru Pak. Jadi sama-sama materi yang sama gitu kan. Jadi saya ingin apa namanya Pak, mengajak gitu kan untuk gimana supaya lebih bagus lah gitu kan, guru teman sejawat, guru yang kelas 81 lagi gitu. Iya, berarti Ibu ingin berkolaborasi dengan teman sejawat dan saling mengingatkan ya, supaya bisa rencana yang sudah disusun itu bisa tercapai berjalan dengan lancar. Baik, sekalian Pak nambah sedikit sama MGMP kalau boleh Bu, sama MGMP bahasa Indonesia. Iya. Gitu.
Indonesia kan biar lebih semuanya dapat gitu. Nah, baik. Nah, itu kan apa? Itu kan personal gitu, Bu. Artinya ada orang yang Ibu ajak untuk berkolaborasi dan kemudian saling mengingatkan. Nah, kira-kira Ibu punya nggak, atau ada Ibu punya catatan-catatan kecil seperti reminder, pengingat gitu, ada nggak Ibu buat tulisan-tulisan gitu, Ada rencana Pak, di susun? buku kecil di notes lah, Oh, buku-buku catatan harian gitu Pak. Untuk- Itu saya bawa kalau ke kelas, pasti saya bawa itu catatan-catatan penting. Termasuk jadwal Ibu. Iya, Ya, jadwal. biar apa ya? Iya. Benar. Luar biasa, Bu. Baik, dari apa yang kita bicarakan ini, kita berharap kedepannya menjadi lebih baik lagi proses pembelajaran yang ada di kelas, Bu, ya. Amin. Nah, langkah-langkah yang Ibu lakukan itu sudah luar biasa. Nah, saya kemarin juga melihat pembelajaran Ibu cukup menarik, ya. Ibu sudah menerapkan berbagai macam metode pembelajaran yang menurut saya itu banyak yang sudah harus dipertahankan dan ada juga yang memang harus ditingkatkan seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan dalam pembicaraan kita tadi. Baik, mungkin itu pembicaraan kita kali ini. Terima kasih Ibu Nirmala yang sudah menyempatkan waktunya dan kita melakukan percakapan pasca observasi ini. Baik, demikian mungkin pembicaraan kita pada kesempatan kali ini tentang coaching pasca observasi. Terima kasih. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.